Utama Rehan Alvareza Rianto. Saya Andika Jaya Saputra. Perkenalkan, nama saya Andana Adriano. Perkenalkan, saya Haji Satrio Permana dan berikut pemaparan materi dari kelompok kami. Di halaman 2, pil berasal dari bahasa Latin pila atau bola. Sediaan berupa massa berbentuk bulat mengandung satu atau lebih bahan obat. Halaman 3, macam sediaan pil. Bolus atau boli atau kurang lebih 300 mg. Pil 60 kurang 300 mg. Granul 30 kurang 60 mg. Parpul sama dengan kurang lebih 20 mg. Pil salut etrik, pil yang disalut khusus sehingga tidak hancur di lambung tetapi hancur di dalam usus halus. Halaman 4, ada salut eternik. 1. Bahan obat mengiritasi mukosa lambung atau altemitik, garam, arsen, merkuri, fosfor. Terus yang kedua, bahan obat bereaksi dengan pepsin dan pepton sehingga terjadi gangguan pencernaan. Yang ketiga, bahan obat menjadi rusak dengan adanya asam lambung atau garam timbal, perak. Yang keempat, bahan obat menyebabkan rasa mual dan muntah, emetin sulfadamid. Terus yang kelima, untuk mengobati di usus, antiseptik, pankreatin. Halaman 5, tujuan pemberian obat dalam bentuk sediaan pil. 1. Mudah digunakan atau ditelan. 2. Menutup rasa obat yang tidak enak, relatif stabil dibanding bentuk sediaan serbuk dan cair. Terus yang keempat, sangat baik untuk sediaan yang penyerapannya dikehendaki lambat. Halaman ke-6, kerugian pemberian obat dalam bentuk pil. 1. Obat yang dikehendaki memberikan reaksi yang cepat. 2. Kurang stabil dalam menyimpan. 3. Tidak banyak pilihan warna dan rasa. Komposisi umum pada pil. Yang pertama ada bahan berkhasiat. Yang kedua ada bahan tambahan, di mana bermacam-macam bahan tambahan. Yang pertama yaitu ada bahan pengisi, yaitu seperti akar manis atau radix liquid, saccharum album, bolus alba. Yang kedua ada bahan pengikat, di mana bahan pengikat yaitu sucus liquid, gum akasia tragakan, PGS, adepts lanae, dan paselin album. Selanjutnya itu ada bahan pembasah, yaitu air gliserol, sirus simplex, madu. Yang keempat itu ada bahan penabur, lycopodium, talkum. Yang kelima yaitu ada bahan penyalut, yaitu seperti balsam tolu, keratin, sirlak, collodium, salol, gelatin, madu, gula, dan lain-lain. Bahan pengisi. Fungsi dari bahan pengisi yaitu untuk memperbesar massa pil. Usahakan berat rata-rata pil yaitu 120 mg. Untuk jenisnya yaitu radix liquid untuk pil berwarna, saccharum album untuk pil putih, bolus alba, pil yang bahan obatnya bersifat oksidator. Untuk bahan obat yang jumlahnya terlalu kecil atau sedikit, bahan pengisi radix liquid, sedangkan zat pengikatnya digunakan sucus liquid, banyaknya radix liquid sekurang-kurangnya 2 kali sucus liquid. Yang kedua, jumlahnya sangat besar, fulvisrol, radix dan sucus sama banyak. Yang ketiga, golongan oksidator atau senyawa garam timbal atau Pb. Bolus alba 100 mg per pil. Bahan pengikat. Yang pertama ada sucus liquid sebanyak 2 gram per 60 pil. Yang kedua ada pulpis gumosus 500 mg per 60 pil. Untuk pil yang volumenya kecil yaitu 1 sampai 1,5 gram per 60 pil. Yang ketiga ada sucus liquid dan saccharum album yaitu 75 gram per 1000 pil, berfungsi sebagai pengisi dan pengikat. Yang keempat ada glycerium cum tragacan, adepts lanae atau paselin album, quantum statis untuk bahan obat yang bersifat saling berinteraksi dengan adanya air, terurai dengan air, oksidator, garam timbal. Bahan pembasah yaitu ada air, aqua glycerinata yaitu aqua dan gliserin sama banyak. Yang selanjutnya ada sirup simplex, ada madu untuk bahan yang mudah teroksidasi. Ada adepts lanae atau paselin album yaitu untuk bahan yang mudah teroksidasi atau terurai oleh air.
Bahan penabur. Fungsinya agar pil tidak lengket pada alat dan pil satu sama lainnya selama pencetakan hingga dalam kemasan. Jenis yang pertama ada talc untuk BO oksidator atau garam PB, pil putih, amilum oryzae, MgCO3, dan Radix liquiritiae pulp. Bahan penyalut. Fungsinya menjaga stabilitas bahan obat, menutup rasa dan bau bahan obat, memperbaiki penampilan pil, mencegah pecahnya pil dalam lambung. Jenis bahan penyalut. Pertama ada penyalut gula, contohnya Saccharom album. Yang kedua ada penyalut selaput, contohnya CMCNA, Balsamum tolutanum, PEG, Carbowex 6000, dan perak. Yang ketiga penyalut enterik, contohnya Salol, Seklak, selulose asetat, madu, dan gelatin. Tahap peracikan pil terdiri dari pembuatan massa pil, pemotongan pil, pembulatan, dan penaburan pil, serta penyalutan pil. Tahap yang pertama yaitu pembuatan massa pil. Tentukan bobot-bobot obat untuk satu pil. Kemudian tentukan macam dan jumlah bahan tambahan yang dibutuhkan sesuai dengan jumlah dan sifat bahan obat. Campur bahan obat dengan pengisi dan bahan pengikat sesuai aturan. Tambahkan bahan pembasah sedikit demi sedikit ke dalam campuran, kemudian digilas kuat sampai terbentuknya massa pil yang baik, elastis, tidak lengket di mortir, dan tidak pecah saat digulung. Pemotongan massa pil. Massa pil dibentuk silinder yang panjangnya sesuai yang akan dibuat. Sebelumnya, pemotongan diberi alat penabur dulu menggunakan kapas. Pembulatan pil. Potongan pil dipindahkan ke alat pembulat pil yang sudah diberi bahan penabur. Selanjutnya dibulatkan, masukkan pil ke wadah melalui lubang yang ada dan dihitung jumlahnya. Penyalutan pil. Jadi, pil disalut dengan penyalutan sesuai dengan jenis bahan penyalut yang akan digunakan. Syarat sediaan pil yang baik adalah pertama harus homogen, baik itu ukuran, bentuk, warna, dan juga dosis. Yang kedua mempunyai kekenyalan, daya rekat, dan kekerasan tertentu. Dan yang ketiga adalah mempunyai waktu hancur tertentu yang sesuai. Adapun syarat waktu hancur pil, jadi menurut Farmakopeia Indonesia 3, syarat waktu hancur pil yang pertama tidak boleh lebih dari 15 menit untuk pil tak bersalut. Yang kedua tidak boleh lebih 60 menit untuk pil bersalut gula atau selaput. Yang ketiga untuk pil salut enterik setelah dilakukan pengujian dalam larutan HCl 0,06 N selama 3 jam. Pada pengujian selanjutnya larutan dapar pH 6,8 waktu hancur pil tidak boleh lebih dari 60 menit.